Ustazah Puji di pelajaran prakarya kelas 9 bab 1 tentang kerajinan bahan keras bagian 2 atau part 2. Sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kemarin kita mempelajari bagian A, yaitu tentang prinsip kerajinan bahan keras. Nah, sekarang kita bahas di bagian B, yaitu jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Nah, kerajinan terbagi menjadi dua jenis, yaitu bahan keras alam dan bahan keras buatan. Bahan keras alam adalah bahan keras yang untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam baik hutan, bumi maupun perairan Indonesia. Sifatnya pejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Contohnya, bahan keras alam yang kita kenal adalah kayu, bambu, rotan, dan sebagainya. Kerajinan yang terbuat dari benda keras memiliki kecenderungan kuat dan tahan lama, bahkan bertahun-tahun lamanya. Apalagi jika dirawat dengan baik, kualitasnya tidak berubah seperti pada awalnya. Kebanyakan orang memilih benda keras untuk produk fungsional yang membutuhkan penggunaan dalam waktu jangka panjang. Tentunya nilai produk kerajinan bahan keras juga mengikuti kualitasnya. Nah, yang kedua yaitu bahan keras buatan. Bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Nah, bahan keras buatan ini beragam karya kerajinan dari bahan keras buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa kaleng, misalnya kaca dan sebagainya. Kaleng berasal dari logam besi tipis yang dilapisi timah, sifatnya ringan dan akan tetapi kuat gitu ya kan. Sedangkan kaca berasal dari pasir silika dan beberapa oksida, sifatnya transparan, tembus pandang, rentan dan mudah pecah. Nah, kita bahas yang pertama yaitu benda atau bahan keras alam. Contohnya di sini adalah kayu gitu ya kan. Nah, kayu ini memiliki karakteristik atau ciri-ciri. Yang pertama yaitu kayu terdiri dari berbagai macam jenis, diantaranya pohon mahoni, pinus, pohon jati, nangka, kelapa, dan lain sebagainya. Yang kedua, keras dan memiliki serat atau urat kayu yang indah, memiliki lingkaran tahun, tahan lama dan dapat dibentuk dengan diukir. Ada yang memiliki benda ringan seperti lame dan albasia. Ada pula yang berat seperti pohon jati kayak gitu. Selanjutnya, sebagian dapat memuai karena perubahan suhu. Nah, tidak semian untuk kayu jati. Dan sebenarnya masih banyak lagi ciri-cirinya. Di sini Ustazah sedikit aja memberikan karakteristik dari bahan kayu. Yang selanjutnya adalah bambu. Pasti di sini kalian tidak asing lagi kan dengan bambu gitu ya kan. Pasti untuk beberapa kerajinan atau beberapa bahan untuk digunakan kayak gitu. Di sini ada karakteristik dari bambu yaitu batangnya kuat, namun akan tetapi mudah gitu ya, mudah terjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus. Yang kedua, memiliki rongga dari ukuran 1 cm hingga 20 cm. Memiliki ruas batang. Ruas inilah yang menjadi unik gitu ya kan. Terkadang dalam pembuatan kerajinan sangat ditonjolkan yaitu ruas batangnya ini. Tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Nah, biasanya yang warna hijau itu kan udah halus itu kan dari alamnya. Selanjutnya dapat dipotong berbentuk sayatan atau bentuk utuhan.
banyak ya, misalnya kerajinan-kerajinan yang berasal dari bambu, misalnya besek gitu ya kan, terus tempat-tempat bumbu biasanya itu ya kan, atau kalau dari terus apa lagi ya, dari bambu itu anyaman-anyaman dari bambu itu banyak banget, yaitu misalnya keranjang dan lain sebagainya. Yang ketiga itu rotan. Nah, rotan ini khasnya Kalimantan. Rotan ini terdapat di Kalimantan yang paling banyak. Namun, keadaan sekarang itu rotan semakin langka dan pastinya mahal harganya. Kalau dulu itu ya kan, masih sering kita jumpai berbagai macam kerajinan dari rotan dan banyak banget yang jual, tapi sekarang itu sudah mulai mengurang gitu, dan pastinya langka juga dan mahal karena memiliki beberapa kelebihan kayak gitu. Nah, sini ciri-cirinya yaitu batangnya kuat, lebih kuat dari bambu, terutama serat batangnya sangat kokoh. Rotan yang dimanfaatkan sebagai kerajinan ada yang berongga dan ada juga yang tidak berongga. Yang memiliki rongga mempunyai ukuran setengah sentimeter hingga 1 cm. Sedangkan yang tidak berongga merupakan bagian dari rotan. Memiliki ruas batang namun lebih samar dibandingkan bambu. Tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Dapat dipotong sayatan ataupun bentuk utuh. Rotan memiliki bentuk yang panjang, bisa mencapai 10 meter karena hidupnya menjalar dan melilit, sedangkan panjangnya selalu bertambah. Nah itu ya, jadi di hutan biasanya dia hidup menjalar kayak gitu ya kan, dan pastinya sebelum dibersihkan itu hati-hati, banyak durinya kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu bahan keras buatan. Yang pertama ada kaca. Nah, kaca ini banyak banget dibikin kerajinan. Mungkin yang kita sering jumpai itu adalah akuarium kayak gitu kan, untuk ikan hias kayak gitu ya kan. Tapi sebenarnya banyak banget kegunaan dari kaca yang mungkin kita belum ketahui. Ciri-cirinya yaitu kaca wujudnya transparan dan bening. Ketebalannya bervariasi antara 1 mm sampai 2 cm, tergantung pada kebutuhan tergantung pada kebutuhannya gitu. Permukaannya licin dan kilap. Kaca dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. Nah, selanjutnya bahan keras buatan berupa logam. Logam terdiri dari berbagai warna, ada yang perak, ada yang juga emas yang kemerahan warnanya atau kecoklatan, dan juga berwarna perak keabu-abuan. Bentuknya ada yang tebal dan berat, ada pula yang pipih dan tipis lagi ringan. Logam mudah terkorasi oleh udara, maka kadang dilapisi dengan krom atau lapisan emas murni. Nah, itu beberapa bahan keras buatan. Yang pertama kaca, kedua logam, dan nanti di materi selanjutnya kita mempelajari tentang proses produksi kerajinan bahan keras. Jadi kemudian juga nanti selanjutnya juga ada praktek membuat kerajinan dari bahan keras buatan maupun alam. Mungkin sekian dari Ustazah. Apabila ada salah kata, Ustazah minta maaf. Kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.